Inilah cara melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online supaya kalian tidak terjerat di aplikasi pinjaman online. Simak langkah-langkahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas temanya adalah cara melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online supaya kalian tidak terjerat di aplikasi pinjaman online. Jadi ada langkah-langkahnya teman-teman. Oke, sebelum itu yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahasnya. Di sini memang banyak sekali orang-orang yang memang membutuhkan uang dengan cara melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, tapi tidak sedikit mereka itu terjerat di aplikasi pinjaman online karena bunganya yang sangat tinggi. Di sini ada salah satu langkah cara melakukan pinjaman online supaya tidak terjerat. Ini juga sudah ada di salah satu contoh nasabah. Dia itu melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan cara melakukan pembayaran pokoknya saja. Seperti apa? Karena di sini memang kita minjam di aplikasi pinjaman online ini, biasanya kita misalkan minjam 1 juta, itu biasanya cair sekitar 900.080 dan kita harus membayar 1.200.000 lebih. Nah, di sini langkah salah satu nasabah ini ternyata dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini dengan membayar pokoknya saja. Jadi dia itu mengajukan pinjaman 1 juta. Dia itu bayar saja dengan nominal yang dia terima. Pinjam lagi di aplikasi lain seperti itu, bayar dengan nominal yang dia terima. Terus menerus seperti itu, jadi tidak ada bunga yang harus dibayar oleh dia, teman-teman. Ini memang dilakukan karena memang kalau telepon-telepon dari sang debt collector pastinya akan ada yang menagih. Tapi dengan membayar itu semua nasabah ini akan tenang nantinya ke depannya, bahkan tidak akan masuk ke slik OJK karena kita sudah membayar pokok pinjaman. Walaupun kita tidak membayar bunga, tapi dengan membayar pokok pinjamannya saja itu sudah memberhentikan kita ataupun tidak akan masuk ke slik OJK. Bahkan mungkin di awal telepon-telepon penagihan akan ada masuk, tapi lama-kelamaan itu tidak akan ada ataupun hilang lagi, atau secara bisa disebut itu kita ada pemutihan ataupun bersih lagi dari yang namanya aplikasi pinjaman online. Kalau kita misalkan pinjam di aplikasi pinjaman online, kita tidak bayar, itu pasti bisa masuk slik OJK kalau di aplikasi tertentu, dan juga itu catatan kredit kita akan buruk, akan ada terus tercatat selamanya jika memang kita tidak membayar sama sekali. Tapi jika kita tidak membayar bunganya saja, jadi kita hanya membayar pokoknya saja, itu tetap catatan kredit skor kita itu akan bersih, teman-teman. Jadi itulah langkah yang harus kalian lakukan jika ingin meminjam di aplikasi pinjaman online. Langkah kedepannya mungkin antara waktu 3-6 bulan akan bersih. Memang kita mengajukan pinjaman mungkin di satu aplikasi, kita gagal bayar pokok. Gagal bayarnya itu gagal bayar yang bunganya saja, tapi pokoknya dibayar. Kita nanti kedepannya akan bersih, tidak akan ada catatan buruk kredit skor, teman-teman. Nah, tapi jika kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, pastikan kalian memiliki dana yang memang bisa kalian bayar kembali ke depannya. Jadi sebelum melakukan pinjaman, jika kalian memang benar-benar butuh uang, kalian itu harus kedepannya itu harus menyiapkan dana terlebih dahulu bahwa memang saya pinjam hari ini karena bulan depan dapat uang, misalkan seperti itu. Nah, itu langkah yang memang harus kalian lakukan. Tapi jika kalian mungkin butuh dana pinjam seenak kalian atau kedepannya tidak tahu nanti bayarnya dari mana, itu sih sebenarnya langkah yang memang buruk dilakukan karena kedepannya pasti akan gagal bayar sepenuhnya. Tapi jika kalian memang misalkan dapat arisan di bulan depan 1 juta, pinjam aja sekarang 1 juta walaupun harus bayar 1.200.000, tapi kalian bulan depan dapat 1 juta, tidak apa, bayar saja pokoknya yang kalian terima. Nah, seperti itu nanti langkah kedepannya tetap kredit skor kalian itu akan bersih, tidak akan yang namanya disebut masuk ke slik OJK, teman-teman, seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah teman-teman yang mungkin harus kalian ketahui juga untuk nasabah yang ingin melakukan pinjaman yang memang benar-benar butuh dan juga memang tidak disengaja ataupun tidak sengaja ingin pinjam untuk melakukan gagal bayar sih, teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja informasinya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak yang
menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak yang selalu support channel ini. Saya pamit akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.